3, I will explain our material today that is about central design. The first is definition of central design. According to Richard 2013, pada central design, pengembangan kurikulum dimulai dari pemilihan kegiatan belajar mengajar, teknik dan metode daripada mengembangkan silabus atau hasil belajar yang diharapkan. Adapun definition lainnya yaitu menurut Leung dalam Richard 2013 menjelaskan bahwa central design dipahami sebagai pengembangan kurikulum yang berfokus pada proses belajar. Kemudian ada juga definition dari Graff di dalam Richard 2013 menyatakan bahwa dalam ukuran kurikulum ada apa yang terjadi di dalam kelas merupakan atau dijadikan kurikulum inti. Graff menyatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kelas merupakan keterkaitan antara guru, siswa, dan materi. Desain pengembangan kurikulum menurut Central Design Approach ada 3. Yang pertama metodologi, content, dan outcomes. Hal pertama yang dilakukan adalah metode atau bentuk dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua ada materi atau konten yang sesuai untuk kita sampaikan di dalam kelas. Dan yang terakhir ada outcomes atau hasil belajar. Next ada karakteristik dari Central Design from Clark di dalam Richard 2013. Ada beberapa. Yang pertama yaitu mengutamakan metode dan prosedur daripada pengembangan silabus. Yang kedua, lebih menekankan pada proses belajar daripada tujuan pembelajaran awal. Yang ketiga, lebih menekankan metode atau aturan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat membuat anak berusaha sendiri dan di dalam proses belajar tersebut. Selanjutnya, membuat siswa lebih aktif di dalam membentuk gaya belajar mereka sendiri. Selanjutnya ada yaitu membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Memandang proses belajar kegiatan sebagai kegiatan untuk proses menyelesaikan pembelajaran. Dan yang terakhir ada menekankan guru sebagai pencipta kurikulum di dalam kelas. Okay, that's all for me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Foni Oktaviani. I will explain about central design in language learning process. The first, silent way. Menjelaskan bahwa pada pendekatan central design, hasil belajar atau tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tidak perlu dijelaskan secara spesifik. Tujuan pengembangan dibuat secara umum saja. Misalnya, siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis. Hal ini tergambar pada salah satu metode mengajar yang disebut dengan silent way, yang mana ketika metode ini muncul, pembelajaran bahasa asing difokuskan pada penggunaan bahasa asing secara aktif menggunakan tata bahasa. Oleh karena itu, pada metode silent way, siswa diminta aktif menggunakan bahasa Inggris. Next, central design approach. Dalam pengembangan pembelajarannya adalah current counseling learning. Pada model ini, guru dan siswa membentuk komunitas dan dalam proses belajar tidak ada silabus yang khusus digunakan. Proses belajar hanya didasarkan pada cerita siswa, pengalaman, dan kendala yang dihadapi, dan kemudian guru akan membantu siswa menerjemahkan apa yang disampaikan ke bahasa yang dipelajari.
Kemudian, proses diskusi tersebut akan direkam untuk dijadikan bahan refleksi, analisis, dan latihan. Next, TBLT, Task-Based Language Teaching, juga pendekatan atau metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan central design. TBLT adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan task atau kegiatan-kegiatan yang kontekstual dalam pembelajaran bahasa. Task bukan diartikan tugas, namun diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang bermakna dalam proses belajar mengajar. Fokus dari TBLT adalah penggunaan bahasa dan makna. TBLT mengadopsi Central Design Approach dalam pengembangan pembelajaran, di mana tidak ada silabus yang mengikat, tapi tasklah yang menjadi fokus, yang mana di dalam task tersebut memuat tata bahasa, kosakata, dan pengucapan yang akan dipelajari. Contoh salah satu task adalah siswa belajar mengenai cara berinteraksi di pasar. Maka, pada metode ini akan tergambar ilmu bahasa yang akan dipelajari seperti belajar tentang mata uang, benda yang akan dihitung, dan benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian, kosakata dan tata bahasa akan mengiringinya. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa tidak ada silabus khusus yang ditetapkan di awal jika mengkonsumsi Central Design Approach dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih, itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, I'm Sylvia Yolanda. We'll continue the material that has been explained by Foni Octaviani. For the next one is post-method teaching. Post-method teaching adalah itu istilah yang digunakan dalam proses pengembangan kurikulum yang tidak mempersiapkan silabus khusus dari awalnya. Pengembangan bahan ajar didasarkan pada pengetahuan guru akan konsep belajar bahasa, pengetahuan terkait proses belajar mengajar, pengetahuan guru tentang kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar siswa, dan juga pemahaman guru dalam konteks pengajaran. And then for the last one it's from Krebs and Richard 2013. Yang mana yaitu bentuknya itu the ecological classroom. Bentuk pelajarannya itu berupa the ecological classroom, yang mana proses belajar ini dianggap sebuah ekologi. Pada pandangan ekologi menurut Graff, belajar bukanlah berbicara masalah input ataupun output. Kurikulum itu dimulai dari penyusunan materi ajar, tetapi aktivitas, kebutuhan yang utama siswa menjadi fokus. Selanjutnya yaitu Sui di dalam Richard tahun 2013 memberikan beberapa poin yang membedakan pendekatan forward dan juga central design. Perbedaannya yaitu berupa dalam forward design isu yang dijelaskan itu apa saja ilmu yang akan diajarkan, sedangkan di dalam central design isu apa kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermakna. Selanjutnya yaitu jika di dalam forward design prosesnya itu bagaimana menyajikan dalam bentuk kegiatan dan tugas, sedangkan di dalam central design isu sendiri apa bentuk kebutuhan untuk saling berbagi yang dapat diciptakan di antara siswanya. Selanjutnya yaitu dari forward design bagaimana melibatkan siswa untuk menggunakan bahasa target atau yang ingin dipelajari untuk melengkapi kegiatan pembelajaran secara individu atau berpasangan kelompok. Sedangkan pada central design isu, apa bentuk kerangka keterlibatan siswa yang dibangun dan apa peran siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir yaitu, adakah gap atau pemisah antara tata bahasa dan fungsi bahasa target dan bahasa yang digunakan siswa, sedangkan dalam central design isu,
apa kegiatan yang diciptakan siswa untuk berpartisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Febri Nirmala and I will explain the next materials about experiment of central design. Pada diagram ini terlihat bahwa pengajaran dijadikan pusat dari central design, di mana di dalam pengajaran atau teaching terdapat kegiatan belajar, partisipasi siswa di kelas, peran guru dan siswa dalam menciptakan kegiatan belajar. Sementara itu, konten atau input, outcome, dan penilaian berjalan dinamis dan selalu ada dalam proses belajar mengajar. Tidak ada pengembangan silabus dan model penilaian di awal karena proses tersebut selalu dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi, konten dikembangkan selama proses belajar dan begitu juga penilaian dapat dilakukan kapanpun selama proses belajar mengajar.